Ya, baik. Kita sore ini akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang sungguh menarik, yaitu tentang masalah fokus tentang makanan kesehatan ya Bu ya. Iya, Nah, betul. Oke, ya tapi gini, sebelum perbincangan lebih lanjut, mungkin lebih kenalkan dulu deh Bu Nancy. Kalau saya dikenal, tapi kan mungkin membaca audiens kita, barangkali masih ada yang belum tahu siapa sih Bu Nancy gitu ya. Taunya cuman ibu yang cantik. Oh, terima kasih. Ya. Jadi Bu Nancy Halim ini, Bu Nancy Halim Ibu ya? Iya, betul. Bu Nancy Halim ini secara pribadi beliau ini selalu luar biasa. Tapi mungkin sore ini kita akan bincang-bincang banyak tentang kenapa dan bagaimana dan ceritanya gimana sih Ibu kok bisa terjun dan fokus di bidang kesehatan. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mau dibagi. Ada apa sih kok kemudian fokusnya ke makanan kesehatan? Iya. Terima kasih Bu Esti atas pujiannya. Tapi sebetulnya saya tuh biasa di luar. Begitu. Ya, dimulai dari sejarah kesehatan saya yang sangat buruk ya di masa muda ya. Masa muda. Kalau aku bilang masa muda, sekarang masa tua dong. Ada backstory ya, enggak masa tua, tetapi masa banyak umur begitu ya. Iya, betul. Jadi saya itu di bawah 30 tahun waktu umur saya, jadi masih muda ya. Nah, masih itu saya sakit, apa aja sakit ya. Pokoknya semua sudah pernah. Tenggorokan sudah operasi, usus sudah operasi, ya di sini di belakang telinga sudah pun operasi, ya kemudian kepala juga masalah, ya masalahnya sampai observasi dan lain-lain, pokoknya sudah opnam itu setiap tahun. Sama sekali nggak ada jejak loh Bu. Nggak ada jejaknya. Nggak ada jejak. Ada, ini bekas jahitan. Jadi kesehatan yang sangat buruk. Artinya kalau musim infeksi, musim DB saya kena DB, musim tipes saya kena tipes. Ya di luar yang tadi ya, yang saya ceritakan, saya operasi di sana sini itu ya. Kemudian saya mau punya anak ketiga, saya nggak ada anak, tetapi adanya mola ya, mola itu hamil anggur ya. Kemudian setelah itu sebelum anak ketiga saya mempunyai masalah ginjal yang ya lumayan parah lah, batu ginjal besar-besar sehingga ya hampir merusak ginjal saya. Dan kemudian setelah itu saya kok bisa punya anak yang ketiga ya, jadi putra saya ada 3 orang ya. Dan setelah itu saya mulai sadar kenapa sih, mengevaluasi ya, apa sih kesalahan saya kok bisa seperti ini, artinya kesehatan kok buruk, yang lainnya kok sehat, saya kok enggak ya. Ternyata saya itu anak kos. Nah, anak kos ini biasa kan ya, kalau makan sembarangan, mungkin asal murah asal enak, mungkin begitu ya. Jadi ini uang saku sedikit, pokoknya yang enak apa, yang murah saya makan. Nah, teman-teman nggak apa-apa, tetapi saya sakit karena apa? Karena orang masing-masing individu itu berbeda-beda. Kita mungkin ya salah makan hari ini tidak sakit besok, tetapi yang lain bisa sakitnya 1 bulan lagi, berapa tahun lagi bisa. Tetapi ada yang sampai puluhan tahun nggak sakit. Nah, jadi individu itu memang sulit. Kita harus bisa membaca diri kita seperti apa. Kalau kita merasa kalau saya pola hidup terutama konsumsi seperti ini, saya sakit, ya dicoba mengubah pola konsumsi kita. Nah, ternyata setelah saya menyadari itu, saya sehat. Nah, setelah artinya Ibu gini, tadi kalau saya mungkin sedikit Evi belakang ya. Jadi Ibu punya masa-masa di mana Ibu makan tidak sehat gitu ya. Jadi makan asal kenyang gitu seperti mungkin asal enak dan kenyang. Dan murah. Begitu. Ya terjangkau. Ini kayaknya anak kos banget gitu. Anak kos banget gitu. Anak kos banget. Dan itu berefek kepada kesehatan. Ya, betul. Ya. Kebetulan tubuh Ibu sensitif sehingga tidak perlu nunggu lama, jadi efeknya langsung kena di beberapa. Ya, jadi mungkin imun turun, saya kena infeksi ini itu sehingga keluar masuk rumah sakit itu setiap tahun saya masuk keluar rumah sakit. Jadi nggak murah tuh makanannya, Bu, jadi mahal tuh. Betul. Nah, saya pikir kalau sekarang saya bersyukur ya, kenal dengan makanan sehat, pola makan yang sehat ya, itu jadi murah.
Ya, karena kalau sakit Udah itu nggak lagi memang rumah mahal, sakit ya. betul, ya, Oh, ya. oke, Jadi oke. seperti itu saya sadar, kemudian saya mengerjakan ya, apa ya, menjual dan memasarkan ya makanan-makanan yang sehat, yang organik begitu. Sudah berapa? Mungkin 30 tahun ada ya, lewat mungkin ya. Terus setelah itu saya menjaga pola makan saya, ternyata saya sehat sampai sekarang ya. Sekarang aja mungkin kalau orang bilang makanan kotor itu yang terutama kena apa? Usus ya, usus besar ya, pencernaan kita ya. Tapi saya waktu kemarin kolonoskopi bersih sama sekali. Ya, jadi saya juga ingin membuktikan gimana sih saya selama ini makanan saya, diet saya itu betul apa enggak menjadikan usus kita kotor atau bersih. Ternyata bersih sama sekali karena apa? High fiber ya. High fiber, kemudian bebas dengan BTP. BTP itu apa? Bahan tambahan pangan ya, bahan tambahan pangan terutama MSG, pengenyal, pemutih, berasa, pengemulsi, pelembut gitu kan. Itu semua kemudian, yang bikin makanan kelihatan enak ya. Pewarna juga, pewarna terutama yang pewarna yang tidak sehat begitu yang membuat makanan-makanan tadi itu tercemar oleh BTP, bahan tambahan pangan yang sekarang itu banyak banget. Makanya sekarang kita lihat banyak orang-orang yang kesehatannya sudah menurun atau buruk di luar umur. Di luar umur artinya dulu kalau sakit misalkan darah tinggi, hipertensi, gula dan lain-lain itu mungkin umurnya kepala 5. Sekarang kepala 3 sudah bisa stroke loh. Oh iya, banyak kemajuan ya. Bu. Kemajuan. Sakitnya maju. Menarik sekali Bu Nancy. Tadi kan Ibu punya background ya, punya histori bahwa ada masa muda yang mungkin hampir semua penyakit pernah dimasuk ke Ibu ya, mampir ya, gitu. Kemudian itu justru menjadi kalau kita bilang kayak blessing in the gas gitu ya. Jadi sesuatu tapi justru menjadi berkat karena kemudian Ibu saya ingin punya satu apa namanya men-sharingkan inspirasi baru untuk membuat orang lain juga sehat kan. Betul. Jadi Ibu kan terpanggil untuk kemudian jangan lagi orang-orang seperti saya. Ya begitu Ibu ya. Kemudian menjadi lahan bisnis. Ceritain gimana Bu tuh, ceritain gimana mulai awal bisnisnya gimana tuh? Ya, jadi saya ketemu dengan satu marketing yang memang mengedarkan menjual barang-barang yang sehat ya. Kemudian kita ini didaulat, saya dengan suami ya didaulat untuk membuat sesuatu yang sehat. Artinya kalau minuman ya minuman yang sehat begitu loh. Dan kita ketemu juga lahan yang organik. Jadi kita mulai dengan tepung mata beras Bekatul. Ya. Jadi mulainya makanan sehat tahun berapa itu, dari tepung mata beras Bekatul dari tahun 1996. 1996 berarti sekarang hampir 30 hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Maka mungkin bisa nebak umurku berapa. Siapa yang tahu umurnya berapa? Bisa nebak. Kayaknya masih 17 plus. Ya, plus ya. Ya, jadi umur biologis dengan umur kalender itu nggak sama, betul nggak? Betul. Ya kan? Mungkin yang biologisnya yang mungkin masih 30-an deh ya. Gitu ya. Semoga ya saya rindu sekali untuk terjun ke masyarakat untuk mengedukasi dengan makanan-makanan konsumsi yang sehat supaya apa kita tuh bisa sehat lebih lama. Kita sekarang tanya ya kepada orang-orang mungkin bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga kepengen hidup sampai umur berapa? Wah sampai momong anak momong cucu, momong cicit kalau perlu ya kan. Tapi pola hidupmu sehat enggak? Mereka ada yang bilang aku makan ya sembarangan, seenaknya gitu kan. Nah, Anda tidak fair karena kepengen panjang umur tetapi dengan pola hidup yang tidak sehat. Artinya nanti pada suatu saat Anda sakit yang merawat siapa? Begitu ya. Jadi kan kita akan membebani orang untuk merawat kita kalau kita kepengennya panjang umur, ya kan? Maka kalau kepengen panjang umur, ayo hiduplah dengan pola makan yang sehat. Nah, ini sekarang gini, Bu. Jadi kan ini menyangkut tentang pola hidup ya. Ada pola hidup kan ada juga pola makan di dalamnya. Nah, sekarang mungkin lebih dijelaskan secara lebih jelas detail gitu. Boleh nggak sih Ibu? Yang dimaksud dengan makanan sehat itu sebenarnya kayak apa sih kriterianya? Makanan yang sehat adalah makanan kalau pertama adalah bahan-bahan baku yang sehat dari lahan yang sehat. Ya kan? Kalau mungkin organik. Tapi kalau tidak ya
sesuai dengan pencemaran yang diperbolehkan. Nah, itu sudah Jadi ada selain kelonggaran dari- kan? artinya Jadi gini. misalkan ada pencemaran, itu jangan sampai melampaui ambang batas. Saya boleh sedikit boleh. Ya. Artinya bahwa makanan sehat itu selain dari olahannya sendiri, Ya. cara mengolahnya, Ya. tapi kan berarti akarnya dari awal Ya. tumbuhnya pun Tumbuhnya. juga sudah sehat ya. Iya, Bahan betul. bakunya sudah Bahan baik. bakunya Iya. sudah sehat dulu. Jadi dari lahannya sendiri, lahan sendiri, kemudian kemudian proses tumbuhnya, prosesnya, ya. kemudian sampai pada proses pengolahan. Betul. Ah, Makanya kita oke, tidak oke. pernah misalkan sembarangan mengambil daging ayam. Kita selalu ada yang namanya supplier ayam yang sudah bersertifikasi. Sertifikasi itu NKV, punya NKV atau mungkin punya sertifikat lain, halal dan lain-lain itu pasti ada. Kemudian ikan itu dari lahan juga yang sudah kita percaya untuk memang mereka menjalankan dengan baik. Misalkan bandeng itu panennya malam hari begitu ya, dan tidak tercemar bahan-bahan lain di kolamnya. ada nggak boleh. Ya, jadi tidak manen bandeng siang sama malam beda ya? beda. Jadi dengan makanan probiotik gitu, kemudian tidak makanan yang sembarangan. Nah, kemudian yang di lahan misalkan padi itu kita ketemu partner yang menanam padi secara organik bahkan bersertifikasi, bahkan ini binaan dari Asosiasi Organik Internasional yang namanya Rikalto ya. Jadi kita Jadi nggak kerjasama. sembarangan bilang organik gitu ya? Tidak. Iya. Sertifikasi semua. Kemarin barusan ditinjau dengan mereka yang dari internasional juga meninjau ke lahan juga, meninjau juga ke pabrik. Karena mereka mau melihat keturunan beras ya, itu kan sertifikasi untuk penanaman padi, kemudian menjadi beras kan. Keturunan dari berasnya itu apa, diolah di mana. Nah, itu yang satu-satunya di tempat kita, di perusahaan kita, PT Gisindo ya. Kemudian dibuat menjadi sereal, kemudian dari sereal kita membuat bermacam-macam kue. Terus Dari misalkan tepung mata crackers, beras ya, tadi ya, Bu? ya dari tepung mata beras tadi. Ya, oke. kemudian sekarang dari tepung mata beras yang masih ada bekatolnya, kemudian sekarang menjadi makanan-makanan hidangan apa kudapan ya untuk oleh-oleh khas Semarang. Dari bekatol-bekatol itu misalkan wingko, bakmi, terus kue-kue ya, Iya. kue-kue kering, kemudian apa yang belakangan ini Roti bekatol. roti bekatol, roti semir yang Itu produk-produknya ya? Ya, kemudian mungkin seperti bagelen itu ya, bagelen bekatol juga ada. Kemudian hidangan-hidangan yang kita pasarkan juga hidangan-hidangan yang dari bahan-bahan yang memenuhi persyaratan. Misalkan sayurnya itu organik, terus kemudian diolah tanpa BTP, kemudian kita mengolahnya di dapur yang sudah BTP BPOM. itu perlu dipahami bahan Tambahan pangan. pangan. Ya. Nah, Jadi kita pun biar lebih dapurnya jelas sudah dulu, Bu. ya sertifikasi BPOM, kita lahan apa? Dapur ya. Dapur untuk kita mengolah pun sudah sertifikasi BPOM, dan kita pun menyimpan produk-produk yang frozen, misalkan daging-daging ayam tadi itu kita juga sudah sertifikasi dari NKP. Sudah mempunyai surat NKP, halal juga punya gitu. Ya. Jadi artinya bahwa untuk menyatakan ini benar secara sehat itu perlu ada pertanggungjawaban yang jelas. Iya, betul. Jadi bisa mulai dari tadi proses, Iya. kemudian proses tanam, proses pengolahan, penyimpanan pun juga Ya, termasuk penyimpanan ya. pun. Jadi itu tidak bisa secara apa ya, legalnya gitu ya. Ya, itu betul. sudah bisa dipastikan Sudah dengan bisa. pembuktian dan juga hasil dari survei penelitian maupun Iya. itu tadi ya. Iya, Dipastikan jadi- dari lembaga Iya, betul. terpercaya Iya. untuk menyatakan bahwa Iya. makanan yang diproduksi dari Nature Mart Iya. atau Nature Farm tadi memang benar-benar sudah sehat Ya, gitu ya. seperti beras kita kan mendapatkan Iya, Bu. rekomendasi Ini, dari Kementan ya. Mungkin ini boleh sedikit, mungkin Pak Ya. Hartono bisa jelasin di sini ada 3 macam beras. Iya, betul. Nah, mungkin macamnya berasnya ada Iya, ternyata nggak cuma putih, tapi justru Betul. ada sedikit Beras hitam, Ini ada beras itu hitam. beras coklat. Ya. Ini hitam. Tadi menggarisbawahi Bu Nancy ya, bahwa tahunya dari mana itu berkualitas ya. Kita kan bisa aja penjual kecap nomor 1 kan. Tapi apa sih buktinya?
Ya, itu dari sertifikasi. Dari pihak ketiga itu kan nggak bisa kita main-main. Jadi orang yang mengaudit, ini sudah ada, contohnya ini ada sertifikat untuk berasnya sendiri. Nah, saat ini kita sedang proses juga untuk sertifikasi proses organiknya. Saya lihat Pak Harda di sini ada. Nih, di sini ada. Sudah. Healthy living with Sertifikasi nature. organik Iya, sudah ada. ini sertifikasi organik untuk berasnya. Sudah ada. Sudah oke, ada. oke. Nah, nanti Halal udah ada ya. nomor dari Kementan. Iya. Nah, NKV juga udah ada ya. NKP untuk daging, sudah Daging. ada. Jadi itulah yang membuktikan bahwa produk itu berkualitas, bagus prosesnya seperti itu. Oke, sedikit lagi Pak. Saya tadi tertarik sekali untuk lebih jauh lagi. Sebenarnya mungkin kalau yang terjual di pasaran pada umumnya itu kan namanya beras tuh kelihatan lebih putih, lebih menarik gitu ya. Tapi justru ini berasnya kok meleketak nih. Iya, iya itu yang masih ada nggak ngempling gitu loh. yang Nggak coklat ngempling, itu yang sehat. Tapi Ini, Ibu, Bu. Iya, yang Kan sehat ini ini ya. yang sehat ini. Ibu mengatakan ini beras bekatul. Nah, mungkin sebenarnya secara sisi aspek sehatnya, yang namanya bekatul itu sebenarnya berapa sih fungsinya? Karena justru di sini kan setiap kali disebutin beras bekatul, mata beras bekatul, yang semuanya bahan-bahan yang dipakai untuk produk-produk kue dan lain-lain semuanya menggunakan bahan beras bekatul. Nah, sementara yang di luar sana kan sudah ada sesuatu pendapat berbeda bahwa beli beras harus yang putih kempling gitu ya. Nah, ini bagaimana coba disedari Ya, Bu? kalau beras yang bagus memang yang masih ada mata padinya. Mata padi itu embrio. Kalau dia embrionya masih utuh, berarti lapisan luarnya yang namanya bekatul kulit ari itu masih utuh. Itu namanya rice bran atau orisa ya. Jadi masih ada kulit itunya arinya. ya. Jadi sekamnya memang dibuang, tetapi kan kulit ari masih ada. Nah, itu menjamin bahwa mata padi itu masih utuh. Itu ada Mbak secara apa namanya ingredient atau bahannya itu Ya, sebenarnya mata padi mungkin itu Pak apa Hartono sih bagusnya sih kenapa nggak banyak dihilangin? banget itu. banyak Gimana, banget Pak? ya. Jadi kalau mau nanti kita bisa adakan khusus training ya. Iya, siap. Mata Jadi- padi itu apa? Jadi kulit gini, ari Pak itu Hartono apa? lebih Mungkin gini, sedikit gimana? sedikit ya. dijelaskan Jadi aja. beras itu ketika sudah diambil sekamnya, itu kan tadi yang disampaikan Bu Nancy, masih ada lapisan endodermisnya yang kulit arinya tadi, itu adalah bekatulnya, dan di ujungnya itu ada embrio beras. Itu kalau didiamkan itu keluar akar tunasnya itu di situ. Nah, itu banyak sekali kandungan-kandungan vitamin ya, lalu gizinya, mineral dan gizi. itu di situ. Ya. Kalau yang sekarang kita makan beras putih itu kan disosok, hilang. Yang tinggal apa? Kebaikan pati. Jadi yang kita makan itu pati, karbohidrat saja yang kita makan. Tapi yang nutrisi tertingginya, fiber, vitamin, dan mata padi embrionya itu sudah Justru enggak. hilang, justru banyak hilang. Oh, Dan itu dia. di sana ada fibernya ya bagus ya, lalu vitamin B-nya banyak sekali, B1, B2, B3, B5, B6 ya. Itu kan bagus sekali buat metabolisme kita, buat pembentukan hormon dan segala macam dibutuhkan vitamin B tersebut. Kalau saya boleh sedikit ada memori ya, memori di kampung ya. Ya. Kayaknya kalau zaman dulu kan belum istilahnya belum semodern sekarang dengan proses pemutihan beras dan lain-lain. Justru kan proses pemecahan beras kan dengan ditutu namanya ya. Ditutu. Nah, itu juga masih ada belum begitu putih. Jadi masih banyak tadi ya, masih banyak Masih mungkin banyak bekatulnya. sari-sari yang justru seperti sampaikan Pak Hartono ya. Mungkin waktu dulu kalau manual gitu masih ada. Embrionya mungkin masih ada dan tidak lapisnya tidak semua lepas. Tetapi sekarang kan bisa disetel. Mau disetel berapa dengan mesin itu kan. Kalau begitu dengan sistem yang Ibu punya yang sekarang di Nature Farm dengan mempertahankan namanya mata beras tadi, itu juga ada mesin khususnya gitu Bu, atau mungkin cara prosesnya yang ada sehingga dibuang sekamnya lapisannya kemudian tidak diambil Ya, juga itu apa bekatulnya sedikit, tetapi lapisan yang melapisi beras itu yang paling dekat dengan beras itu masih. Jadi tidak perlu takut lagi ya. Kalau sekarang kan banyak orang kayak diet beras gitu. Oh, diet beras. Ya, Nggak makan nasi gitu loh. nggak makan nasi yang ya nggak apa-apa juga, tetapi makan nasi lebih bagus sebetulnya ya. Tetapi Artinya jangan kalau- berlebihan. Maksudnya gini,
kalau tadi mungkin loh ya, kalau yang dikonsumsi itu beras dengan yang kriteria yang putih bersih tadi kan mungkin itu hasilnya mungkin tidak sebagus kalau dengan masih mengkonsumsi masih dengan mata beras. Kalau makan beras yang putih bersih pulen, mau makan 1 piring jadi makan 2 piring. Tetapi kalau beras ini setengah piring mungkin 1/4 piring sudah kenyang. Terutama beras merah. Beras ya karena kan banyak fiber, kemudian mengenyangkan sekali ya. Jadi mungkin ya juga enggak, wah kok ora pulen wis makannya sedikit aja gitu kan. Itu juga memang rasanya enggak enak ya. Enak sih enak. Kalau sudah biasa enak nggak masalah. Tetapi kan kalau lebih sehat dan kita sudah kenyang, masa ya mau makan 2 piring beras ini. Jadi kuncinya justru lebih langsing itu berarti harus makan beras. Harus makan beras yang masih ada kulit arinya seperti itu. Baik. Bu Nancy, Ibu Nancy kan tadi cerita ya, dan saya baru tahu tuh ternyata bahwa punya background penyakitan gitu ya. Punya banyak tabungan. Kok penyakitan gitu. Penyakitan. Nah, kemudian sudah mulai kan itu kan tadi ada direfleksikan bahwa atau dirunut kenapa kok saya jadi sakit-sakitan kayak gini gitu kan. Dan itu kan dimungkin atau dipastikan bahkan itu karena pola makan yang kurang sehat. Nah, selanjutnya setelah Ibu merasakan dengan pola hidup, pola makan yang tadi, kemudian kan memperbaiki pola makannya. Memang kemudian nggak pernah sakit lagi, Bu? Setahu saya untuk flu aja jarang itu. Iya, jadi sepanjang tahun itu kayaknya nggak pernah flu, nggak pernah kerian. Kerian itu apa sih? Kerokan. Jadi sepertinya kok sehat, tapi dengan tidak terasa kan karena saya kerja. Saya happy di kerjaan. Kemudian saya juga memasarkan produk-produk kesehatan ini ya, dari berasnya kemudian menjadikan sereal kemudian menjadi cookies itu apa? Roti ya, kue-kue ya, kue-kue kering, kemudian ada crackers gitu kan. Dengan tidak disadari, loh saya setahun ini tuh belum pernah minum obat yang namanya. Jangan. Begitu ya. Jadi seperti itu kok. Ternyata bertahun-tahun saya kok sehat gitu. Itu dengan tidak terasa. Kalau dulunya saya pikir waktu saya umur 30-an sekian dan sakit-sakitan itu, saya pikir saya paling nggak sampai kepala 5, ya kan? Nah, nggak ngerti apa. 12 ya Bu ya? Bablas, kepala 5 bablas, kepala 6 bablas. Semoga nanti kepala 7 bablas ya. Bablas belandang, kepala 8, 9 gitu ya. Nah, makanya, maka saya pikir tidak hanya di sinilah saya mengembangkannya. Saya sampai mengembangkan ke mana? Ke lauk pauk. Ya, lauk pauk yang sehat. Bentar Bu, sebentar. Saya belum nanya ke sana. Saya pengen tadi kan Ibu kan punya pengalaman pribadi artinya bahwa dengan mengubah pola makan itu secara terbukti bahwa kesehatan juga mengikuti gitu kan Bu. Bahkan tadi ceritain dari sekarang aja udah lupa kapan sakit terakhirnya kan gitu kan. Bahwa ternyata menikmati hidup sehat yang sungguh bisa menyenangkan kan. Ibu bisa happy terus. Bahkan tadi saya cerita juga punya sampai menjadi atlet. Nah itu ada ceritanya juga itu. Jadi artinya bahwa Ibu sehat banget gitu loh. Nah itu yang kemudian menjadikan Ibu tadi cerita bahwa ini tidak stop di sini, tidak untuk saya sendiri kan gitu. Betul. Jadi Ibu pengen juga bahwa banyak masyarakat khususnya wanita mungkin dan juga siapapun juga punya hidup sehat seperti Bu Nancy gitu kan. Nah, kemudian itu yang menjadi apakah itu yang mendorong menjadi kekuatan Ibu kemudian bisa melampaui semua proses-proses untuk boleh tahu nggak Bu mulai bisnis seperti ini susah nggak sih? Awalnya susah karena apa? Karena orang itu pikirannya kalau mengkonsumsi sesuatu yang sehat itu nggak enak, apalagi suruh beli. Aku kan jual, gitu kan? Apalagi suruh beli. Wong aku dikasih, aku nggak mau makan karena nggak enak, ya kan? Terus kemudian kalau aku mau beli, itu pun mahal.
Lah buat apa? Aku beli yang murah aja, aku doyan kok. Aku beli yang mahal gitu kan. Jadi, bukan mahal banget, tetapi sedikit lebih mahal. Karena apa? Semua produknya kan dari prime, bahan-bahannya dari premium ya. Kemudian mungkin ada organik, mungkin ada kalau telur juga, telur yang ayamnya vegetarian, yang anti alergi itu kan. Kemudian telur ada yang telurnya organik begitu kan. Nah, itu kan mesti sedikit lebih mahal ya. Pasti orang kan nggak mau. Tapi saya mempunyai tekad bahwa saya akan membuat produk dan menjual. Aku mau membuka toko. Namanya Naturmart, gitu kan? Nah, toko ini menjual produk yang enak tapi sehat tapi enak, ya. Enak tapi nggak mahal, begitu loh. Artinya Ibu kesulitan terbesar kalau saya boleh mengambil kesimpulan adalah mengubah mindset ya. Betul. Jadi kalau sebelumnya orang kan beranggapan atau berasumsi bahkan punya pendapat yang keliru bahwa makanan sehat itu enak. Mesti nggak enak. Udah nggak enak, mahal lagi mahal gitu ya. lagi, Nah, ini tantangan Ibu terbesar kan membuat produk yang sehat, enak dan tidak mahal. Betul. Berhasil tidak nggak mahal. Bu? Berhasil sih berhasil, tapi untuk sebagian kecil orang saja yang mindsetnya memang ikut saya, gitu kan. Tetapi pada umumnya orang kan kalau belum sakit bilang, aku mangan ngene wae ora loro, gitu loh. Aku sudah menunggu sakit dulu. Menunggu. Akhirnya yang ke tempat saya, yang mencari saya itu sudah sakit, sudah sakit dan mungkin sudah parah atau mungkin keluarganya ada yang sakit, baru ke tempatnya Naturmart Atau gitu loh. boleh makan ini, makan ini, nggak boleh baru. makan ini, baru inget Ibu Nancy gitu loh. Ya, tetapi nggak apa-apa. Semakin ke depan kan mungkin semakin orang terbuka aware dengan kesehatan dan mungkin ya dengan kita memasyarakatkan saya tidak bisa sendirian, saya harus dibantu seperti Bu Esti, seperti ya di TV ini ya. Kita berbincang-bincang, kemudian Pak Hartono sebagai marketing atau sebagai kepanjangan tangan dari Naturmart sendiri. Sebetulnya saya itu kalau suami saya bilang, kamu tuh terjebak di brandmu sendiri. Kenapa Naturmart? Nyari produk kamu nggak gampang tuh susah. Ya memang susah. Aku harus create sendiri untuk mengisi toko saya sendiri. Bagaimana bisa sehat, bisa nature, begitu loh. Jadi saya sampai putar otak, sampai macam-macam, bikin hidangan, bikin snack, bikin kudapan yang sehat ya, sampai mengisi toko sendiri itu. Untungnya Ibu pintar masak. Bukan pintar masak, tetapi senang makan sebetulnya saya ini, ya kan, hobi makan. Sehingga saya kalau beli itu rasa nggak sehat atau rasa tenggorokan sakit, kemudian saya mikir aku harus buat sendiri yang sehat, tetapi yang enak atau lebih enak. Jangan lebih nggak enak dari yang lain. Ternyata saya berhasil, bisa ya kan. Iya. Nah, terus saya perlu marketing dan perlu kepanjangan tangan dan perlu edukasi ke masyarakat bahwa ini loh yang enak, yang sehat itu enak dan tidak mahal. Ayolah bersama-sama. Nah, mulailah kita tuh punya ide ya, bekerja sama dengan marketing saya Pak Hartono ini untuk bagaimana mengedukasi ke masyarakat bahwa ini pun bukan untuk sendiri tok gitu loh ya, bukan hanya untuk konsumsi sendiri dan keluarga, tetapi ini itu selling point-nya tinggi. Ayo bersama-sama yuk kita pasarkan. Nah, sekarang kita buka peluang untuk UMKM, untuk orang-orang, untuk ya orang-orang yang mau bermitra dengan kita lah. Kita backup kita itu tidak tanggung-tanggung. Ayo tak ewangi sampai dadi. Ya, gitu loh. Itu komitmen kalau kita. begitu gini. Begitu. Ini saya kembali ke Pak Hartono dulu. Pak Hartono boleh dijelasin ya Pak ya. Tadi kan mengenai produk-produk yang ada di Naturmart ya. Iya. Tapi sebelum itu boleh dibedain sedikit lagi. Mungkin saya agak belum antara Nature Farm dengan Naturmart. Ya, itu kan satu perusahaan yang berbeda atau bagaimana Pak? Ya baik. Kalau Natu Farm itu adalah produsennya dari sereal ini. Jadi kan ini kan ada dari beras ya. Mat artinya tokonya ya. Ya, kalau itu adalah etalasenya. Produsennya. Betul. Oke. Mat itu adalah etalasenya, khususnya yang di Ciputat Semarang ini ada Naturmart ini untuk etalase produk sehatnya. Itu adalah di Naturmart. Oke. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang katakanlah butuh mencari produk sehat dan enak, itu bisa ke Naturmart. Ya. Boleh disebutin di mana Bu lokasinya Naturmart? Di Jalan Dr. Cipto nomor 74.
Dokter Tirta Ya, 74. jadi ini Nature Mart itu merupakan kepanjangan tangan dari pabriknya Nature Mart Iya. sendiri. Kemudian yang namanya Nature Mart, namanya Mart, itu kan saya bisa mengembangkan Macam-macam. sebanyak mungkin apapun yang berupa konsumsi sehat. Jadi saya happy banget punya Nature Mart ini, meskipun ya terbatas banget gitu loh. Artinya supplier nyari yang nggak gampang, Iya, betul. kemudian pelanggan mencari yang nggak gampang. Apakah ini mungkin Pak Hartono atau Bu Nancy silakan menjawab bahwa produk-produk yang kemudian diproduksi oleh Nature Farm yang akhirnya kemudian bisa didapatkan di Nature Mart itu juga berfungsi sebagai semacam obat gitu atau bukan obat ya, bukan. tapi artinya bisa untuk diet Makanan sehat, penyembuhan diet gitu. penyembuhan jangka panjang juga pasca sakit, pasca operasi atau pasca sakit lah, itu bisa untuk mempercepat kesembuhan dan pemulihan. Kemudian untuk orang sehat untuk menjaga lebih sehat, begitu ya. Ya buktinya Artinya saya kalau- sendiri. Iya, artinya Karena kita masing-masing itu individu ya. Jadi saya dengan Pak Hartono dengan Bu Esti mungkin beda-beda. Makan pecel nggak apa-apa, mungkin Pak Hartono makan pecel diare, ya kan? Kemudian saya makan manis nggak apa-apa, Bu Esti mungkin makan manis besoknya pusing, ya kan? Tubuh itu mempunyai alarm sendiri-sendiri, ya. Jadi kita harus mendengarkan keluhan tubuh kita.